Selamat pagi buat kita semua, saya sapa kita semua. Ya hobo, pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis perkembangan pasar valuta asing, implikasi terhadap ekonomi global. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Mitra Setia Jibua. Yang kedua, Ali Jatul Halawa. Yang ketiga, Asnita Waru. Yang keempat, Nuriwati Rase. Di sini saya akan menjadi penyaji pertama dalam mempresentasikan tentang analisis perkembangan pasar valuta asing, implikasi terhadap ekonomi global. Langsung saja kita masuk pada materinya. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang latar belakang. Pasar untuk perdagangan mata uang di seluruh dunia dikenal sebagai pasar valuta. Asing juga dikenal sebagai forex karena dampaknya terhadap berbagai aspek ekonomi seperti investasi, perdagangan, internasional, dan stabilitas ekonomi sangat penting dalam ekonomi global. Para pelaku ekonomi dan pemerintah Indonesia sangat memperhatikan perkembangan pasar valuta asing bisa berdampak besar pada perekonomian nasional jika nilai tukar rupiah berubah terhadap mata uang asing. Pasar valuta asing Indonesia mengalami berbagai dinamika sejak 2017. Pasar valuta asing semakin kompleks sebagai akibat dari peningkatan transaksi perdagangan internasional dan arus modal masuk dan keluar. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju dan faktor-faktor internal seperti kondisi ekonomi dan politik domestik sering mengaruhi nilai tukar rupiah Bank Indonesia. Di situ kita akan tahu bahwa perkembangan dan juga perubahan dari pasar itu memang sangat tidak bisa tertutup. Perkembangan pasar itu sangat meluas dan juga tidak bisa terbatas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian pasar valuta asing. Apa sih pasar valuta asing itu? Pasar valuta asing juga dikenal sebagai forex exchange adalah pasar global yang terdesentralisasi untuk perdagangan mata uang. Dengan volume perdagangan harian mencapai triliunan dolar mata uang dari berbagai negara diperdagangkan satu sama lain di pasar ini dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan dari beberapa nilai tukar, perbedaan nilai tukar. Jadi di sini kita tahu bahwa nilai dari mata uang itu apabila kita melakukan proses pemutaran uang, dia akan bertambah. Dan juga sistem valuta asingnya juga sering disebut adalah pasar valuta asing juga dikenal sebagai forex exchange adalah pasar global yang artinya mendunia. Di situ kita akan tahu bahwa ternyata di dalam pasar valuta asing ini bukan hanya pada satu negara, tapi seluruh negara atau seluruh dunia. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian pasar valuta asing. Itu menurut Bank Indonesia 2019. Pasar valuta asing berfungsi sebagai sarana untuk pertama, transaksi komersial, kedua, investasi, ketiga, spekulasi, dan keempat, arbitrasi. Likuiditas. Kita kenal kata likuiditas. Apa sih likuiditas komersial itu? Jadi, apa sih yang dimaksud dengan transaksi komersial? Likuiditas yang diperlukan untuk pertukaran mata uang diberikan untuk memudahkan transaksi perdagangan internasional. Dan apa itu investasi? Ya, menawarkan kesempatan untuk investasi melalui transaksi valuta asing dalam bentuk spot, forward, smart, dan opsi. Selanjutnya spekulasi, beri spekulan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari perubahan nilai tukar. Dan juga arbitrasi, memungkinkan pelaku besar untuk mengambil keuntungan dan fluktuasi harga di berbagai pasar valuta asing. Baik, sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pasar valuta asing di Indonesia sejak tahun 2017. Pertama, tentang volume dan likuiditas pasar di mana dikutip dari Bank Indonesia 2020, pasar valuta asing Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 2017. Ditandai dengan peningkatan volume dan likuiditas transaksi.
Rata-rata volume transaksi harian di pasar valuta asing terus meningkat mencapai 5 miliar US dollar pada tahun 2017 dan terus meningkat hingga mencapai 7 miliar USD dolar pada tahun 2020, di mana peningkatannya menunjukkan bahwa pasar valuta asing di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang signifikan, di mana diantaranya pertama, peran teknologi dalam pasar valuta asing, kedua, regulasi dan kebijakan, ketiga, partisipasi pelaku pasar, keempat, tantangan dan prospek. Lalu perkembangan selanjutnya adalah peran Bank Indonesia dalam pasar valuta asing, yang dimana pasar valuta asing Indonesia berubah karena kemajuan teknologi, algoritma perdagangan dan platform perdagangan elektronik semakin populer yang meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar. Seperti regulasi pasar, salah satu kebijakan utama adalah pengaturan likuiditas melalui operasi pasar terbuka dan intervensi di pasar valuta asing. Untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengelola risiko sistemik, Bank Indonesia juga menerapkan berbagai kebijakan makroprudensial lanjut partisipasi. Kedua yaitu pelaku pasar, di mana banyak pelaku pasar termasuk bank, perusahaan multinasional, dan investor institusional telah masuk ke pasar valuta asing di Indonesia. Likuiditas dan kedalaman pasar meningkat sebagai hasil dari keterlibatan pelaku pasar yang lebih luas. Lalu, tantangan dan proyek di mana pasar valuta asing terutama dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar yang tajam, volatilitas pasar global, dan ketidakpastian ekonomi global. Bank Indonesia terus meningkatkan kerjasama internasional dan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi masalah perkembangan ini. Perkembangan selanjutnya yaitu adalah analisis volatilitas rupiah, di mana terdapat beberapa faktor yaitu ketidakpastian ekonomi global, perbedaan suku bunga, intervensi pemerintah, dan sentimen pasar. Dan terdapat dampak, di mana dampak volatilitas nilai rupiah pada ekonomi Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah, di mana bisnis yang bergantung pada bahan baku impor akan terkena dampak langsung dari fluktuasi nilai tukar karena dapat meningkatkan biaya impor dan menyebabkan inflasi. Selanjutnya terdapat upaya mengelola volatilitas nilai tukar di mana Bank Indonesia ini telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengelola volatilitas nilai tukar rupiah, termasuk yang pertama intervensi pasar, kedua kebijakan suku bunga, ketiga pengelolaan cadangan devisa. Lalu perkembangan selanjutnya terdapat pengaruh perubahan nilai tukar terhadap ekspor dan impor Indonesia, di mana pertama pengaruh nilai tukar terhadap ekspor apresiasi rupiah, yaitu peningkatan nilai rupiah terhadap mata uang asing cenderung membuat produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di pasar internasional, yang dapat mengurangi daya saing dan volume ekspor. Kedua, pengaruh nilai tukar terhadap impor, di mana kinerja impor Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Dimungkinkan untuk meningkatkan volume impor, bahan modal, dan bahan baku yang dibutuhkan industri domestik, karena rupiah menjadi lebih murah karena apresiasi rupiah. Ketiga, implikasi terhadap neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan Indonesia dipengaruhi oleh langsung perubahan nilai tukar. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Jika nilai tukar rupiah melemah, peningkatan ekspor dan penurunan impor dapat membantu memperbaiki neraca perdagangan, menciptakan surplus perdagangan. Keempat, kebijakan untuk mengelola dampak nilai tukar. Untuk mengelola dampak perubahan nilai tukar ini terhadap ekspor dan impor, pemerintah dan Bank Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk intervensi pasar, diversifikasi ekspor, pengelolaan risiko nilai tukar. Lalu masuk pada studi kasus perubahan nilai tukar di Indonesia, di mana pertama, perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Contoh studi kasus ini akan berkonsentrasi pada perubahan nilai tukar rupiah pada selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia
banyak hal dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau US dollar. Baik, saya melanjutkan materi kami yang langsung bagian D, studi kasus perubahan nilai tukar di Indonesia. Pada periode tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 perekonomian Indonesia termasuk Indonesia sangat mempengaruhi oleh pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, menurunkan Indonesia 2020 ketidakpastian ekonomi dan arus modal yang keluar dari pasar negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman, menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi sangat tidak stabil. Ada volatilitas pasar, intervensi Bank Indonesia, intervensi di pasar spot dan DNF, penyesuaian suku bunga, peningkatan cadangan devisa. Kelima, dampak terhadap ekonomi, sektor ekspor dan impor, inflasi, stabilitas keuangan. Keenam, pemulihan dan prospek ke depan. Baik, yang menjadi kesimpulan kami, pasar valuta asing di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 2017 dengan peningkatan volume transaksi dan likuiditas. Kemajuan teknologi seperti platform perdagangan elektronik telah meningkatkan efisiensi pasar. Sekian saja hasil presentasi kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.